Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Sudah siapkah kalian untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sekarang hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020. Kita akan belajar tema 2 yaitu selalu berhemat energi, subtema 1 berbagai sumber energi, dan pembelajaran keempat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran hari ini yang pertama yaitu pengertian poster, yang kedua tujuan poster, yang ketiga fungsi poster, yang keempat, syarat menulis poster. Yang kelima, jenis-jenis poster. Yang keenam, hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang ketujuh, menentukan perbandingan pecahan. Yang kedelapan, yaitu mengurutkan pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan memahami pengertian, tujuan, fungsi, syarat, dan jenis-jenis poster, siswa dapat mengetahui tentang poster. Dengan mengetahui isi poster mengenai menghemat energi, air, dan listrik, siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Yang ketiga, dengan membuat garis bilangan dan menyamakan penyebut, siswa dapat menentukan dan menyelesaikan perbandingan pecahan. Yang keempat, dengan memahami perbandingan pecahan, siswa dapat mengurutkan pecahan dari yang terkecil sampai terbesar dan terbesar sampai yang terkecil. Teman-teman, tahukah kalian apa itu poster? Poster yaitu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak umum. Nah, tujuan poster ini secara umum yaitu sebagai bentuk publikasi agar dibaca oleh masyarakat luas dan mau mengikuti ajakan dari isi poster tersebut. Secara khusus, poster itu memiliki tujuan. Ajakan yang disampaikan poster itu bersifat subjektif, yaitu tergantung apa yang diinginkan oleh si pembuat poster itu sendiri. Nah, fungsi poster di sini yaitu memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu hal kepada masyarakat luas. Diharapkan dengan melihat dan membaca poster tersebut, tujuan dari si pembuat poster akan tersampaikan melalui tulisan dan gambar yang ditampilkan. Nah, selanjutnya yaitu syarat menulis poster. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, memiliki susunan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, kombinasi antara tulisan dan gambar. Yang keempat, harus bisa menarik perhatian orang banyak. Yang kelima, menggunakan bahan yang kuat dan tahan terhadap cuaca, sehingga tidak mudah rusak atau sobek. Yang keenam, sesuaikan ukuran poster dengan sasaran lokasi yang akan digunakan untuk menempel atau memasang poster, serta target pembaca. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis poster. Yang pertama, jenis poster berdasarkan isi yaitu poster niaga, poster layanan, poster kegiatan, dan poster pendidikan. Sedangkan jenis poster berdasarkan tujuannya yang pertama yaitu poster kampanye, poster afirmasi, poster film, dan poster buku atau komik. Nah, berikut ini contoh dari poster niaga. Poster niaga di sini yaitu poster yang dibuat dengan tujuan untuk menawarkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu di sini ada poster layanan masyarakat, yaitu poster yang membuat informasi untuk mengedukasi masyarakat secara umum tentang sesuatu hal. Yang ketiga yaitu poster tentang pendidikan, yaitu poster yang memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat. Biasanya ini berhubungan dengan pendidikan dan dipasang di sekolah-sekolah. Selanjutnya ada poster kegiatan. Poster kegiatan ini yaitu media untuk memberitahukan tentang sesuatu kegiatan yang akan diselenggarakan.
Selanjutnya yaitu berikut adalah contoh poster kampanye. Ini poster kampanye yaitu jenis poster yang mudah ditemukan menjelang pemilihan umum. Digunakan untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik serta calon yang akan maju dalam pemilihan. Selanjutnya yaitu poster afirmasi. Poster afirmasi yaitu poster yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada yang membaca. Selanjutnya yaitu poster film. Poster film dibuat khusus untuk mempromosikan suatu film yang tengah ditayangkan di bioskop. Selanjutnya poster buku, yaitu memiliki pengertian yang sama dengan poster film, yaitu untuk mempopulerkan suatu buku atau komik yang dijual di toko buku. Nah, di sini ada hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Biasanya kan kita melihat banyak poster di pinggir jalan mengenai menghemat energi, menghemat listrik, menghemat air, dan menjaga lingkungan. Di sini yaitu kita harus mendapatkan hak terhadap sumber daya alam. Yang pertama yaitu kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Sedangkan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yaitu melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis. Nah, selanjutnya kita belajar matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan pecahan. Pada perbandingan pecahan memiliki 3 lambang, yaitu lambang lebih kecil, lambang lebih besar, dan sama dengan. Di sini Bunda memiliki 2 contoh soal. Kita perhatikan baik-baik ya teman-teman. Soal pertama yaitu 7/19 11/19. Kalau kita perhatikan, di sini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 19. Berarti langkah selanjutnya kita hanya melihat pembilangnya saja. Nah, di sini ada pembilang angka 7 dan angka 11. Kalau kita hitung, angka 7 lebih kecil daripada angka 11. Berarti tanda yang kita gunakan yaitu lebih kecil. Berarti 7/19 lebih kecil dari 11/19. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 2 ya teman-teman. Nah, di sini ada soal 4/20 6/10. Di sini Bunda menggunakan cara pertama ya, yaitu kita kalikan dengan penyebut temannya. Artinya 4/20 kita kalikan dengan penyebut dari sini, yaitu 10/10 sama dengan 40/200. Nah, selanjutnya ini juga kita samak ya, kalikan dengan penyebut temannya. Nah, 6/10 dikalikan 20/20 sama dengan 120/200. Kalau kita perhatikan baik-baik, 40/200 120/200. Kita bisa lihat penyebutnya sudah sama. Kita lihat pembilangnya deh, 40 dengan 120. Maka 40 lebih kecil dengan angka 120. Nah, di sini Bunda punya cara mudahnya loh, yaitu kita kalikan silang deh. Caranya gimana ya? Caranya 4/20 6/10 sama dengan 4 dikalikan 10/20 kalikan 6. Nah, di sini kita tulis 40, 20 kali 6, 120. Sama dengan 40 120. Yang artinya 40 lebih kecil daripada 120. Selanjutnya kita belajar mengurutkan pecahan. Kita perhatikan baik-baik ya teman-teman. Di sini Bunda menaruh angka 7/8, 5/8, 4/8, 1/8, 3/8. Selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil ya. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya teman-teman. Berarti kita tinggal melihat pembilangnya saja. Di manakah pembilang dari angka yang paling kecil? Di sini ada angka 1. Berarti 1/8. Selanjutnya yaitu angka 3. 3/8. Selanjutnya 4/8. 5/8 dan 7/8.
Kalau kita urutkan dari yang terbesar, berarti 7 per 8, 5 per 8, 4 per 8, 3 per 8, dan 1 per 8. Nah, sekarang apabila penyebutnya berbeda, kita harus mencari KPK-nya terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada contoh soal 1 per 2, 2 per 5, dan 4 per 6. Maka kita harus mencari KPK dari 2, 5, dan 6. Kita gunakan pohon faktor ya. Pohon faktor dari 2 yaitu 2 dan 1. Pohon faktor 5 yaitu 5 dan 1. Pohon faktor dari 6 yaitu 2 dan 3. Maka nilai faktorisasinya yaitu 2 dikalikan 1, 5 dikalikan 1, dan 2 dikalikan 3. Maka KPK-nya yaitu 2 dikalikan 3 dikalikan 5 sama dengan 60. Maka 1 per 60, 2 per 60, dan 4 per 60. Jika diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu 1 per 60, 2 per 60, dan 4 per 60. Jika diurutkan dari yang terbesar, maka 4 per 60, 2 per 60, dan 1 per 60 sama dengan 1 per 2, 2 per 5, dan 4 per 6 jika diurutkan dari yang terkecil dan ke yang terbesar. Jika diurutkan dari yang terbesar yang terkecil, maka 4 per 6, 2 per 5, dan 1 per 2. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat membantu teman-teman untuk belajar di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.